Salam kenal. Mungkin di sini ada orang Ambon? Ada yang punya masalah sama orang Ambon? Gua orang Ambon teman-teman. Mama gua orang Sunda tapinya. Jadi papa gua orang Ambon, mama gua orang Sunda. Dan papa gua itu selalu mengenalkan seni musik dari gua kecil. Dan dari dulu gua selalu dikasih les private music. Sampai akhirnya gua menemukan satu titik di mana gua akhirnya bisa beatbox. Ada yang tahu beatbox? Tahu ya, beatbox itu main musik pakai mulut. Contohnya kayak gini. Boleh minta tepuk tangan di atas kepala? Yeah, itu namanya beatbox. Dan jadi anak beatbox itu terlalu dipandang sebelah mata sama teman-teman gua. Dan mereka selalu menganggap bahwa anak beatbox itu selalu keren. Dan selalu gampang untuk kenalan sama cewek. Menurut gua enggak. Lu coba bayangin kalau misalkan gua kenalan sama cewek itu pakai beatbox itu. Misalkan sama mbak ini ya, hey ladies boleh kenalan gak? Capek coy. Lu bayangin gue di kampus ketemu 10 cewek cantik, amandel gue bengkak. Mending kalau amandel gue bengkak, kalau amandel gue mengundurkan diri gak mau jadi amandel gimana? Enggak, gue mau daftar Gojek aja gue. Capek coy. Dan gimana ya, gue sebagai orang Ambon Sunda teman-teman, mungkin di sini ada yang punya dua kultur budaya yang beda dalam satu keluarga. Dan itu yang bikin gue ngerasa tuh beda sama bokap gue. Papa gue tuh orangnya galak banget teman-teman. Dia tuh pernah saking galaknya, dia tuh pernah ngebentak orang lagi di mall nih, kita lagi jalan di mall gitu ya. Papa gue jalan, mama gue handstand gitu. Nah. Gue lagi jalan gitu di mall. Gue lagi jalan sama papa gue dan papa gue tuh punya aura yang beda banget gitu. Dia orang Ambon yang beda aja gitu. Kita lagi jalan tiba-tiba tangannya tuh ditabrak sama orang. Das. Terus papa gue tuh marah kayak, lu gak tahu siapa gue? Orang yang dibentak itu diem. Gue tuh takut gitu orang yang dibentak tuh jadi amnesia, lu tuh gak sih kayak saking kagetnya gitu kayak. Terus dia lupa siapa dirinya dia gitu. Dan gue yang bikin, tapi gue banyak belajar teman-teman sama papa dan mama gue. Jadi papa mama gue ini selalu memberikan pengajaran yang beda meskipun kita punya dua kultur budaya. Dan yang ini yang membentuk karakter gue kalau waktu sekolah tuh jadi beda. Lu pernah gak sih kalau misalkan yang cowok-cowok ya, lu pernah gak sih di saat lu pengen gitu jati diri sebagai cowok lu tuh pengen terlihat. Apalagi gue orang Ambon. Kalau di sekolah-sekolah tuh biasanya ada baon gitu ya. Pentolan ya kan paling depan ya kan. Kalau tawuran, dulu gue SMA teman-teman gue anak STM. Jadi kalau tawuran tuh bisa mereka pakai ini. Pakai gesper, ujungnya tuh kasih gear motor. Montirnya. Pokoknya taruh di ujung. Dan kalau gue ngerasa kayak buat apa gitu loh. Gue orang Ambon nih, kalau kita orang Ambon tawuran itu gak pernah pakai gesper ujungnya pakai gear motor, enggak. Kita orang Ambon, kita kalau tawuran itu pakai gesper ujungnya anak STM. Dan gue tuh beda banget gitu, gue gak kayak sama, gue pernah di satu titik di mana gue waktu SMP teman-teman, itu cemen banget. Gue pernah waktu itu dikagetin sama teman gue, jadi biasanya kalau anak SMP tuh suka iseng gitu ya. Baru masuk kelas, lagi makan nasi uduk aja dikagetin. Wah, gue sebagai orang Ambon bawanya pengen marah tau gak? Woi, tapi di satu sisi tuh ada Sunda gue yang datang nenangin lo tau gak? Lu pernah sih kayak labil gitu kayak di satu sisi Ambon gue pengen marah tapi di satu sisi Sunda gue datang itu kayak, Ricky, kamu teh harus sabar ya. Tapi di satu sisi Ambon gue tuh pengen marah gitu. Ricky, Ali itu orang Ambon. Kasih sudah. Puki. Pokoknya selalu, pokoknya emosi, apa juga emosi. Gue heran banget. Tapi di satu sisi Sunda gue tuh kayak masih, Ricky, ulah gitu. Kamu teh harus tenang, Ambon mah gitu. Selalu kayak gitu. Mbak siapa namanya? Siapa? Ngomongnya Diska kamu putih banget ya kulitnya ya. Aku jadi ingat kayak mochi puncak ya. Enggak, Diska pasti punya idola dong ya kan? Pasti selalu, Diska punya idola gak? Siapa idolanya? Siapapun itu penyanyi atau siapapun punya penyanyi siapa? Justin Timberlake. Teman-teman, gue pengen kasih tahu sama kalian. Hampir semua orang itu pasti punya idola, setuju gak? Ada yang idolain kayak teman gue tuh idolain Ariel Noah. Karena suaranya bagus. Ada yang idolain Glenn Fredly. Kata lagunya tuh bikin kita bikin kita tuh ngerasa kayak bisa menikmati lagunya. Tapi kalau gue jujur teman-teman, gue ngefans banget sama yang namanya Firza. Ada yang tahu Firza? Tahu ya? Aku lelakimu. Yang gua kagum ya sama sosok Firza. Gue tuh ngefans sama Firza dari pertama kali dia ikut pencarian bakat. Dan tahun 2015 dia itu banyak menerima penghargaan.
Salah satunya kalau kalian tahu kan Firza tuh laki banget ya. Rambut gondrong. Gue pernah ketemu Firza tuh kemarin. Rambutnya gondrong, laki banget tampilannya. Dan dia tahun 2015 dapat penghargaan. Salah satunya adalah penyanyi rocker terbaik yang rambutnya tidak bercabang. Firza. Nah lu pernah tahu emang Firza rambutnya bercabang kan? Gak pernah kan? Dan gue tuh pas ketemu emang rambutnya Firza tuh wangi banget gitu. Gue ciumin. Karena gue ngefans gitu ya bang. Wangi banget. Gue sengaja pala gue jedotin, gue usap pakai rambutnya dia. Ya cuman yang bikin gue heran teman-teman gini. Gue tuh baru-baru beberapa belakangan ini, saudara gue tuh ada yang meninggal. Saudara gue ada yang meninggal dan di daerah rumah gue pengen cerita nih. Ada satu tempat, bukan satu tempat ya, kayak saudara gue ini punya pacar, yang pacar itu sahabatan sama gue. Dan dia itu selalu, yang namanya kalau perempuan, selalu cari alasan untuk dia ngambek. Lo pernah lihat gak sih? Cewek-cewek itu kenapa gitu ya selalu ngambek. Dan sama kayak cewek gue gitu. Cewek gue kalau ngambek dia selalu pengen dibeliin yang namanya high heels. Kenapa ya? Karena dia tuh lebih pendek dari gue. Dan gue punya fakta teman-teman, ada high heels yang luar biasa banget. Anehnya nih, ada gambarnya. Serius, ini ada yang pernah lihat gak? Ini high heels sudah masuk rekor dunia teman-teman. Tingginya yang belakang ini 28 cm. Dan platform depannya itu panjangnya sekitar hampir 15 cm. Dan gue kasih tahu buat cewek-cewek, kalau kalian pakai high heels kayak gini, ya udah cowok-cowok tuh kayak cuman oh ya udah. Ini harusnya orang yang bikin kayak gini harus kasih inovasi baru dong di high heels. Kasih kayak power bank di situ. Ini kan kanan power bank, kiri wifi gitu kan. Jadi banyak yang ngikutin dari belakang. lebih dinamis gitu. Dan gue kadang-kadang suka aneh gitu, maksudnya banyak hal yang bikin gue aneh. Salah satunya itu gue tuh di daerah rumah gue, itu ada ibu-ibu yang menurut gue adalah orang yang kreatif banget. Jadi ibu ini mempunyai pekerjaan yang gak biasa seperti kita. Salah satunya kayak ini, gue kasih lihat nih gambarnya. Nah dia itu punya motor dan di belakangnya itu dikasih tempat setrikaan dan dia setrika keliling teman-teman. Ada yang pernah gak? Ibu ini lewat di depan rumah kalian gak? Berarti di rumah gue doang ya. Jadi menurut gue gini, hampir semua orang harusnya, apalagi ibu-ibu khususnya, harusnya ibu-ibu tuh punya inovasi baru kayak ibu ini. Kayak misalkan ya, ibu ini kan setrika gitu. Jangan kayak ibu-ibu di komplek gue gitu, maksudnya kayak dia kalau naik motor sen kiri, beloknya ke kanan, pokoknya aneh-aneh. Dan menurut gue, gak semua pekerjaan itu bisa dikasih treatment keliling. Kalau ini bener, setrika keliling, karena alatnya gampang. Lu bayangin tukang laundry keliling coba. Kan dia mesin cuci pasti mesinnya di bawah-bawah gitu. Gua Ricky, God bless you.